Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Asep Suryana selaku dosen pengampu pada mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika serta teman-teman kelas Pensos A 2018 yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga berkat rahmatnya kita dapat menyelesaikan tugas pidato ini dalam rangka ujian tengah semester. Selanjutnya saya Mantal Hayi izin menyampaikan pidato mengenai kebijakan pembelajaran tatap muka selama di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, pandemi Indonesia ini dan dunia tengah dihadapkan pada pandemi COVID-19 selama hampir 1 tahun lamanya. Sehingga PSBB pun mulai diterapkan dan digencarkan. PSBB ini setidaknya meliputi 3 pembatasan kegiatan. Yang pertama ada pembatasan kegiatan keagamaan, lalu yang kedua ada pembatasan kegiatan aktivitas umum, dan yang ketiga ada pembatasan kegiatan di kantor dan di sekolah. Sehingga PSBB ini mengakibatkan pembelajaran secara konvensional yang biasanya terjadi secara tatap muka akhirnya harus dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh secara online, sehingga berbagai aplikasi ataupun gadget dan smartphone dimanfaatkan dan dioptimalkan sebaik mungkin dalam menunjang media pembelajaran. Namun adanya kendala dalam pelaksanaan PJJ ini seperti smartphone yang tidak cukup memadai, lalu kuota internet dan kendala pada jaringan menjadi penyebab dalam kendalanya pembelajaran jarak jauh ini. Selain itu, COVID-19 ini juga berdampak pada perekonomian keluarga, di mana perekonomian keluarga semakin kian menyusut, sehingga banyak keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi juga tidak dapat mengikuti PJJ ini karena kurangnya media penunjang. Selanjutnya, selain itu juga orang tua mengalami kesulitan dan kejenuhan dalam membimbing anak-anaknya selama PJJ. Sehingga tidak sedikit juga siswa yang mengalami kejenuhan dan acuh tak acuh terhadap pembelajaran, sehingga menimbulkan resiko learning loss pada siswa-siswa itu sendiri. Terlebih lagi dengan adanya interaksi sosialisasi tatap muka secara langsung yang dibutuhkan siswa di sekolah menjadi terhambat. Sudah hampir 1 tahun lamanya kita menghadapi kondisi seperti ini, dan tak dapat dipungkiri juga bahwa PJJ ini juga melibatkan peran orang tua di dalamnya. Peran orang tua dalam membimbing anak-anaknya di rumah dan dalam mengarahkan pembelajaran di rumah. Sehingga namun sejalan dengan hal itu, orang tua juga mengeluhkan banyak yang mengalami kejenuhan dalam membimbing anak-anaknya di rumah. Menurut Ketua PGRI DKI Jakarta, sebagian besar orang tua murid menyetujui rencana pembelajaran tatap muka di sekolah. Ia menjelaskan bahwa pendapat orang tua diantaranya karena mereka tak mampu lagi dalam membimbing anak-anaknya selama pembelajaran tatap muka. Selain itu, beberapa orang tua juga mengeluhkan karena tidak mampu menguasai teknologi. Seperti yang kita tahu, PJJ ini sangat bergantung pada teknologi. Alasan lain juga para orang tua merasa tidak mampu membimbing dan mengarahkan putra-putrinya untuk belajar di rumah. Selanjutnya, dalam menghindari meminimalisir resiko learning loss ini, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, learning loss terjadi karena kurangnya kualitas serta fasilitas bagi anak yang menjalani PJJ, sehingga COVID-19 ini mengakibatkan adanya resiko learning loss pada siswa-siswa itu sendiri, sehingga pembelajaran secara berkepanjangan baik secara kognitif maupun perkembangan karakter dapat dicapai. Selanjutnya, pentingnya interaksi dan sosialisasi secara tatap muka di sekolah. Sekolah tidak hanya tempat untuk belajar seperti yang kita tahu. Sekolah juga tempat untuk bersosialisasi antar teman, sebaya, dan antar guru, sehingga pembelajaran di sekolah dapat lebih bermakna. Mengingat hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa kurangnya interaksi sosial dan sosialisasi peserta didik selama pandemi ini mempengaruhi banyak hal, terutama pada keadaan psikologis anak selama di rumah. Selanjutnya, menurut Berger dan Lukman, kenyataan hidup sehari-hari yang dialami bersama oleh masyarakat dan pengalaman terpenting masyarakat berlangsung dalam situasi tatap muka.
Hal ini sejalan dengan kebijakan pembelajaran tatap muka secara terbatas, di mana hal ini dapat menjadi alternatif dalam kurangnya pembelajaran jarak jauh ini, dalam meminimalisir resiko-resiko seperti meminimalisir resiko beban orang tua, resiko learning loss, dan meningkatkan kembali interaksi sosial. Selanjutnya, kebijakan pembelajaran tatap muka ini juga di sekolah bukan hanya berkutat pada penerapan protokol kesehatan. Setidaknya ada 3 komponen besar yang harus disiapkan dalam kebijakan pembelajaran tatap muka ini. Yang pertama itu ada persoalan kesehatan, lalu yang kedua soal akademik, dan yang ketiga soal tata kelola. Dalam proses pembelajaran ini, peserta didik harus didistribusikan vaksinasi agar pembelajarannya dapat berjalan secara aman. Meskipun kebijakan pembelajaran tatap muka ini akan dimulai pada Juli mendatang, namun sistem pembelajaran tersebut tentu berbeda dengan pembelajaran tatap muka sebelum pandemi atau bersifat terbatas. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan ini adalah kebijakan pembelajaran tatap muka secara terbatas dapat dinilai menjadi alternatif dalam menghadapi masa era new normal, sehingga dampak negatif yang didapatkan selama PJJ dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Sebaiknya pemerintah juga mempercepat proses vaksinasi agar persiapan pembelajaran tatap muka pada bulan Juli 2021 mendatang nanti dapat dijalankan secara lebih maksimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sekalian. Yang terhormat Bapak Asep Suryana MSI selaku dosen pengampu mata kuliah nalar kritis dan retorika, serta teman-teman kelas pendidikan sosiologi A 2018 yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya kita berjumpa kembali dalam perkuliahan ini. Pada kesempatan ini, saya, Renata Handayani, akan menjelaskan sebuah pidato dalam memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah nalar kritis dan retorika. Pidato yang akan saya sampaikan kali ini mengenai kebijakan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini telah memberikan banyak dampak bagi sebagian besar aspek kehidupan, khususnya pada aspek pendidikan. Mulai dari penerapan kebijakan PSBB sampai PPKM dari pemerintah yang meliputi setidaknya ada 3 kegiatan pembatasan, yang dimana pembatasan kegiatan tempat umum, pembatasan kegiatan keagamaan, serta peliburan tempat kerja dan sekolah yang mengakibatkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi anak sekolah tingkat TK, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Pelaksanaan PJJ ini telah menimbulkan beberapa persoalan, seperti beban orang tua akibat situasi ekonomi di masa pandemi. Peran orang tua ini dalam sistem pembelajaran jarak jauh tidak bisa dipungkiri. Orang tua ini menjadi garda terdepan yang mengawal anak-anaknya tetap belajar di rumah. Sudah lebih dari 1 tahun PJJ dilaksanakan, hal ini sejalan dengan tingkat kejenuhan orang tua untuk membimbing dan memotivasi anaknya dalam PJJ. Ketua PGRI DKI Jakarta, Adi Dasmin, menyatakan, sebagian besar orang tua menyetujui rencana pembelajaran tatap muka di sekolah karena mereka tidak mampu lagi membimbing anak-anaknya di rumah. Selain itu pula, sebagian orang tua mengaku tidak menguasai teknologi dalam pembelajaran daring yang sudah dilakukan selama ini. Dari pendapat orang tua ini sudah jelas bahwa pembelajaran tatap muka dapat meminimalisir beban tugas orang tua karena ketidakmampuan mereka dalam membimbing anak-anaknya di rumah. Kemudian, resiko learning loss dari siswa. Kita tahu keputusan pemerintah memberlakukan PJJ ini guna mencegah penyebaran virus corona di lingkungan sekolah. Ternyata keputusan tersebut beresiko menyebabkan learning loss pada siswa, di mana menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ini menjelaskan learning loss ini terjadi karena kurangnya kualitas serta fasilitas bagi anak yang menjalankan PJJ. Sejalan dengan itu pula, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Heru Purnomo, menjelaskan learning loss ini terjadi karena pembelajaran yang tidak optimal, ditambah lagi dengan diberlakukannya kurikulum darurat COVID-19. Dalam hal ini, pembelajaran tatap muka dinilai menghindari resiko learning loss sehingga hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan baik secara kognitif maupun perkembangan karakter dapat dicapai kembali.
Selain itu pula, resiko akan hilangnya sosialisasi antar siswa secara langsung, di mana sejatinya sekolah ini tidak hanya tempat untuk belajar, namun juga tempat untuk berinteraksi dengan teman dan guru. Nah, dari sinilah anak mengembangkan kemampuan bersosialisasi mereka yang kelak akan bermanfaat saat mereka dewasa. Kemampuan sosialisasi ini tentu tidak tercapai dalam pembelajaran jarak jauh, mengingat bentuk interaksinya berbeda ketika anak bersosialisasi secara langsung dan dengan perantaraan teknologi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, mengatakan kurangnya interaksi sosial dan sosialisasi anak didik selama pandemi mempengaruhi banyak hal, terutama hal keadaan psikologis siswa, karena anak selalu beraktivitas di rumah dan kurang interaksi dengan teman dan gurunya. Nah, di mana kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah ini bukan hanya berkutat pada penerapan protokol kesehatan semata, di mana namun harus ada skenario yang diterapkan saat belajar tatap muka berlangsung, di mana ada 3 hal komponen besar yang harus disiapkan dalam kebijakan pembelajaran tatap muka. Yang pertama, persoalan kesehatan. Nah, dalam hal ini pemerintah harus melibatkan para ahli untuk merumuskan kembali kebijakan tersebut terkait dengan apabila kalau ditemui kasus COVID-19 agar tidak menjadi klaster baru. Lalu kedua, soal akademik. Kemendikbud juga harus merumuskan kurikulum yang tepat saat belajar tatap muka berlangsung. Kurikulum ini tentunya berbeda saat dalam kondisi normal. Lalu yang ketiga, tata kelola. Nah, tata kelola ini di mana dalam kondisi pandemi COVID-19 ini pemerintah harus merumuskan lamanya proses pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, dengan adanya skenario dalam penerapan sekolah tatap muka ini, dunia pendidikan tidak bisa berdiri sendiri. Ada faktor lainnya yang saling terikat erat sehingga diperlukan langkah yang komprehensif. Hadirin sekalian, kebijakan pendidikan tatap muka secara terbatas ini dinilai menjadi alternatif dalam menghadapi masa transisi era new normal. Dengan distribusi vaksin kepada tenaga pendidik, diharapkan pembelajaran tatap muka ini dapat segera diselenggarakan, sehingga dapat meminimalisir beban orang tua, menghindari resiko learning loss pada siswa, serta meningkatkan kembali interaksi serta sosialisasi langsung di sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh Berger dan Lukman bahwa kenyataan kehidupan sehari-hari dialami bersama oleh masyarakat dan pengalaman terpenting di masyarakat berlangsung dalam situasi tatap muka. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dalam pidato kali ini, kebijakan pembelajaran tatap muka secara terbatas dapat dinilai menjadi alternatif terbaik dalam menghadapi masa transisi era new normal, sehingga dampak buruk yang didapat selama PJJ dapat diminimalisir, bahkan dihilangkan. Sebaiknya juga pemerintah mempercepat proses vaksinasi. Jika vaksinasi bagi pendidik dan tenaga pendidikan berjalan dengan lancar dan seluruh pendidik dan tenaga pendidikan mengikuti vaksinasi, tentunya harapan kita semua tahun ajaran 2021-2022 bagi dunia pendidikan dapat berangsur normal. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Asep Suryana sebagai dosen pengampu mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika, serta teman-teman kelas Pendidikan Sosiologi A 2018 yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya ini saya dapat menyelesaikan ujian tengah semester untuk mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika. Dalam hal ini, izinkan saya Syafanur Anissa menyampaikan sebuah pidato dengan topik mengenai kebijakan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini telah melanda seluruh dunia. Pandemi COVID-19 ini telah memberikan banyak dampak bagi sebagian besar aspek kehidupan, khususnya pada aspek pendidikan. Adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini mengakibatkan seluruh kegiatan masyarakat di luar rumah ini dibatasi. Salah satunya yaitu kegiatan dalam bersekolah. Mulai dari sekolah dasar hingga perkuliahan, semua ini dibatasi sehingga pemerintah ini menerapkan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sudah lebih dari 1 tahun pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini diterapkan dan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi. Mulai dari kejenuhan orang tua hingga meningkatnya rasa stres dan depresi bagi anak, serta guru-guru pun juga mengalami kesulitan komunikasi dengan peserta didik. Dan masih banyak sekali ya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PJJ ini. Nah, oleh karena itu,
kebijakan pembelajaran tatap muka ini dinilai menjadi alternatif terbaik dalam menjawab semua persoalan yang ada di dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian menurut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia di DKI Jakarta yaitu Adi Dasmin menyatakan bahwa sebagian besar orang tua murid ini menyetujui kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Dasmin juga menambahkan bahwa pendapat orang tua ini diantaranya karena mereka ini tidak mampu lagi membimbing putra-putrinya di rumah serta sarana dan prasarananya pun juga tidak mencukupi. Selain itu juga sebagian orang tua mengaku tidak menguasai teknologi dalam pembelajaran daring yang sudah dilakukan selama ini. Nah, dari pendapat orang tua ini sudah jelas ya bahwa pembelajaran tatap muka ini dapat meminimalisir beban-beban tugas orang tua karena ketidakmampuan mereka dalam membimbing putra-putrinya di rumah. Nah, kemudian keputusan pemerintah agar sekolah memperlakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini ternyata berisiko menyebabkan learning loss pada peserta didik. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, learning loss ini terjadi karena kurangnya kualitas serta fasilitas bagi anak-anak yang menjalankan pembelajaran jarak jauh. Senada dengan hal tersebut, yaitu Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru yaitu Heru Purnomo juga menjelaskan bahwa learning loss ini terjadi karena pembelajaran dalam PJJ ini tidak optimal. Ditambah lagi adanya kurikulum darurat COVID-19 yang seharusnya 3 kurikulum menjadi 2 kurikulum. Nah, dalam hal ini pembelajaran tatap muka ini dinilai menghindari resiko learning loss sehingga hilangnya pembelajaran secara kognitif maupun perkembangan karakter dalam pembelajaran jarak jauh ini dapat dicapai dalam pembelajaran tatap muka. Kebijakan pembelajaran tatap muka ini juga dilihat dari pentingnya interaksi dan sosialisasi secara tatap muka di sekolah. Karena sekolah ini sejatinya itu bukan hanya tempat untuk belajar, namun juga tempat untuk peserta didik berinteraksi dengan teman-temannya maupun dengan guru-gurunya. Kemampuan sosialisasi ini juga tentu tidak tercapai dalam pembelajaran jarak jauh mengingat bentuk interaksinya ini sedikit berbeda gitu, karena anak bersosialisasi dengan perantara teknologi. Nah, sejalan dengan hal tersebut juga, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yaitu Budi Santosa mengatakan bahwa kurangnya interaksi sosial dan sosialisasi anak didik selama pandemi ini mempengaruhi banyak hal, terutama keadaan atau aspek pada psikologis anak karena mereka ini selalu beraktivitas di rumah dan kurang interaksi dengan teman-teman maupun dengan gurunya. Lalu kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah ini juga membutuhkan skenario yang harus diterapkan. Ada 3 komponen besar yang harus disiapkan. Yang pertama itu persoalan kesehatan seluruh elemen sekolah. Yang kedua, soal perumusan kurikulum yang tepat saat belajar tatap muka berlangsung. Dan yang ketiga yaitu mengenai tata kelola dalam lamanya proses pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, pelaksanaan kebijakan tatap muka ini sejalan dengan pandangan Berger dan Lukman, di mana mereka menyatakan bahwa kenyataan hidup sehari-hari ini dialami bersama oleh masyarakat dan pengalaman terpenting masyarakat ini berlangsung dalam situasi tatap muka. Nah, pandangan mereka ini sejalan ya dengan kebijakan pembelajaran tatap muka secara terbatas yang dinilai menjadi alternatif dalam menghadapi masa transisi era new normal sehingga masyarakat ini mendapatkan pengalaman-pengalaman terpenting dalam situasi tatap muka. Meskipun keputusan kebijakan pembelajaran tatap muka ini dimulai pada bulan Juli 2021 mendatang, namun sistem pembelajaran tersebut ini tentu berbeda ya dengan pembelajaran tatap muka sebelum pandemi COVID-19. Pada kebijakan tatap muka ini, seluruh staf pengajar dan siswa ini harus melakukan vaksinasi dan selalu menerapkan protokol kesehatan yang tepat dan ketat. Jadi alasan utama yang mendasari pemerintah untuk memberlakukan kebijakan ini yaitu adanya untuk meminimalisir beban tugas orang tua, menghindari resiko learning loss dari siswa, serta adanya kepentingan interaksi dan sosialisasi secara tatap muka di sekolah. Karena jika semakin lama pembelajaran tatap muka ini tidak terjadi, adanya atau banyaknya kekhawatiran dampak-dampak negatif yang sangat besar gitu yang terjadi pada peserta didik. Kemudian sampailah di tahap kesimpulan,
Di mana kesimpulan yang dapat diambil dari pidato ini adalah kebijakan pembelajaran tatap muka ini dapat dinilai menjadi suatu alternatif terbaik dalam menghadapi masa transisi era new normal pandemi COVID-19, sehingga dampak-dampak buruk yang didapatkan selama pembelajaran jarak jauh ini dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Sebaiknya pemerintah ini juga mempercepat proses vaksinasi agar persiapan pembelajaran tatap muka pada bulan Juli 2021 mendatang dapat berjalan lebih maksimal. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.